Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kemarin di grup Facebook itu di Agia Ayla ya, modifikasi itu banyak yang bertanya bagaimana tutorial membuat sidekit dari talang air bekas. Nah, ini saya punya bahannya. Ini yang bagian ini sih saya pakai PVC, pipa PVC yang warna putih, kemudian saya bentuk. Nah, kemudian saya cuma pakai lem Korea ya, lem Korea untuk menempelkan ini. Kemudian di dalamnya ini sebenarnya ada tulangnya sih, bagian dalam. Jadi mungkin bisa dilihat yang bagian ini ada tulang dari PVC juga. Saya coba ini supaya tidak goyang-goyang. Kemudian ada baut skrup yang di bawah ini 3 untuk lebih menguatkan lagi supaya tidak mudah copot. Nah, rencananya saya mau ganti ini pakai plat supaya kuat, karena ini cuma pakai PVC. Kemudian untuk bagian listnya saya juga memakai lebih potongan ya, potongan dari bagian atas ini yang berbentuk ini ya, ini ya saya coba bentuk untuk bagian bawah. Nah, ini pun saya cuma pakai lem Korea bagian ini untuk menempel ke atas. Kemudian rencananya saya juga mau pakai baut 10 mungkin di bagian ini, mungkin cukup 2 atau 3 supaya lebih tahan lagi. Nah, kemudian untuk tipsnya, salah satu tipsnya untuk bagi saya ya, mungkin ini tips mungkin berguna juga bagi yang mau buat. Kalau bisa yang bagian yang ini ada ini yang bergerigi ini ya, saya tidak pakai ini. Kenapa? Karena kelihatan tidak halus ya. Jadi ini yang bagian bawah ini yang bergerigi ini 1 2 ini yang bergerigi ini saya tempatkan di bawah. Berhubung juga yang bagian halus ini, yang bagian ini ya, bagian halusnya ini dia agak lebih panjang dibanding yang bergerigi ini. Nah, makanya saya pilih yang ini, yang halus ini berada di samping, bukan di bawah. Oke, lanjut masih di tutorial membuat sidekit dari talang air bekas. Karena ini yang sebelah kirinya terlalu besar. Karena ini yang sebelah kirinya udah jadi, maka saya ambil contoh saja bagian sebelah kirinya ini. Untuk ukurannya sama, kiri kanan ya, jelas sama. Nah, makanya tinggal diukur supaya sama. Nah, ini kita ukur dulu berapa panjangnya. Ini sekitar 10 lebih ya. Nah, ini kita akan lebihkan juga di sini. Kenapa? Karena ini akan kita lipat bagian lebih dari, sebentar kita lipat di sini. Nah, ini akan kita lipat. Nah, modelnya akan seperti ini sebentar. Jadi ada 2 lapis ini sebenarnya, cuman sudah tertutup oleh stiker ya. Nah, ini cara melipatnya ini pakai kalau punya shotgun sih lebih bagus. Hotgun. Kalau punya hotgun lebih bagus, tapi kalau nggak punya pakai api saja atau korek gas ya, dipanasi kemudian dilipat. Yang penting rapi cara lipatnya. Bisa pakai siku cara melipatnya nanti ketika sudah panas. Kemudian lanjut bagian ini saya sudah tandai, yang harus ini tidak dipotong ya. Ini bagian ini jangan dipotong karena sebentar kita akan lipat. Nah, bagian yang ini, yang di sudutnya ini kita akan potong sedikit sampai di garisnya ini. Sebentar kita lipat memakai korek, atau kalau kalian punya hotgun bisa pakai hotgun, panaskan kemudian lipat. Yang penting rapi. Oke, nah ini setelah terpisah ini, selanjutnya kita panasi. Kita panasi dulu ya. Pakai hotgun sih sebenarnya lebih bagus, cuma saya tidak punya hotgun karena keterbatasan alat. Jadi kita pakai yang sederhana saja, yang penting bisa terlipat. Kemudian kita, karena sudah panas, kita lipat seperti ini. Oke dulu ya, yang penting ini udah rapi dulu lah. Untuk bagian ini tadi saya sudah bilang, ini kita akan pindahkan juga ini
karena ini tidak terpakai. Kalau mungkin yang tebal mungkin pakai ini ya, pakai gergaji saja, atau pakai gergaji besar atau pakai gerinda bisa. Nah ini kita buang. Oke. Nah ini sudah berbentuk seperti ini ya. Nah ini saya sudah lipat dua-duanya samping ini. Ini sebentar akan menghadap ke atas. Ini sebentar kita akan lem. Di antaranya ini lem pakai lem Korea supaya rapat. Nah, setelah rapat baru kita bentuk seperti ini, mengikuti lekukan dari bodi mobil. Jangan lupa untuk bagian yang di yang di bagian ini yang berbentuk U ini. Nah, ini kita akan buang pakai pakai cutter seperti ini, kita akan buang. Oke, jadi ini yang bagian sedikit ini mungkin kentara ya. Oke, bagian ini yang yang keluar sedikit ini kita akan pindahkan. Itu caranya dengan memakai cutter, cukup dengan memakai cutter. Caranya itu seperti ini, kita iris 2-3 kali sampai di ujung ya, sampai di ujung. Setelah itu kita pakai tang. Nah saya ini ya, jadi seperti ini kita akan pindahkan, kita akan pisahkan dari nah seperti ini. Ini sudah seperti ini. Nah, kita lanjut lagi sampai di ujung. Nah setelah kita lipat ini sampai di ujung sana, kemudian yang bagian tadi ini sudah hilang, saya sudah amplas juga untuk lebih halus ya. Nah ini saya sudah hilangkan. Selanjutnya adalah menyamakan persepsi enggak ya, maksudnya menyamakan ininya bagian ini yang mau dihilangkan bagian atas, karena ini sebelah kanan, ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Kita akan samakan dengan bagian ini kita akan tandai, kemudian kita akan pindahkan. Caranya juga dengan memakai spidol dulu. Spidol kita tandai seperti ini ya, sampai di ujung sana kita samakan. Setelah itu kita pakai cutter untuk mengiris bagian atau yang mau dipindahkan ini sampai di ujung sana. Oke, jadi ini guys, setelah kita tandai bagian ini yang mau dihilangkan, ini ya, ini yang ada garis lurus ini yang bekas pensil ini kita akan hilangkan ya. Caranya kita pakai cutter. Jadi tadi sudah sama dengan yang bagian kiri, jadi saya coba samakan, kita teruskan sampai di ujung. Perlu kayaknya kita pakai 2 kali. Oke, ini sudah terpisah. Oke, lanjut saja. Kemudian yang bagian ini sebentar kita akan amplas untuk lebih memperhalus lagi ya. Oke, nah ini sudah jadi, sudah terpisah. Ini tinggal kita amplas untuk lebih memperhalus lagi karena ini kelihatan nggak lurus ya. Nah, kita perhalus, kemudian akan seperti ini sebentar jadinya. Nah, ini juga sebenarnya masih perlu diamplas, tapi sudahlah, tinggal dipasang aja. Udah penasaran soalnya. Oke, selanjutnya kita buat pindah dulu lah. Kita buat yang bagian samping ya. Ini sudah ada kemarin bagian yang, nah ini sisanya saya pakai pipa PVC ya, yang udah di ini. Nah, sebentar. Nah ini yang kemarin yang tertempel di bagian kiri itu. Nah ini rencananya kita akan buat yang bagian kanannya ya, kita akan buat yang bagian kanannya, otomatis ya kan seperti ini juga. Oke, kemudian kita buat seperti ini, kita garis dulu. Nah sebentar ini kita pakai cutter lagi untuk memotong bagian yang sudah ditandai
saya lebihkan ya. Ini untuk persiapan sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita cutter dan potong. Jadi ini sudah saya pisahkan. Ini sebentar kita ratakan dengan memanaskan, kemudian kita pakai papan atau tegel untuk meratakan kembali ini, karena ini masih bergelombang ya. Kemudian untuk yang bagian ininya, bagian samping, kita akan coba potong, masih bahan yang sama. Kita potong sekitar 1 cm ya, kita potong ke sana, kemudian kita tempel sebentar di bagian ininya, sampingnya ini ya. Oke, ikuti terus videonya. Oke guys, ini kita akan panaskan ini untuk meratakan, karena kalau dilihat sekilas ini kan nggak rata ya. Nah ini nih, banyak yang bergelombang. Kita eksekusi ya. Caranya seperti ini, tinggal panaskan atas bawah, tapi jangan didiamkan ya. Pokoknya goyang-goyangkan saja sampai dia panas. Nah, sebentar dia akan nah ini seperti ini modelnya. Berarti dia sudah, tandanya sudah panas. Kemudian kita ratakan satu ini. Kalau dirasa sudah panas, kita tinggal matikan kompornya. Kemudian kita tekan ke bawah sampai dia, tekan beberapa lama. Kita tekan. Sebentar dia akan berubah menjadi rata ya. Dia akan berubah menjadi rata. Coba kita buka. Nah, sudah lihat. Nah, ini sudah ini ya, sudah lumayan rata. Ini masih mau dipanaskan karena masih ada beberapa bagian yang terlihat ini bergelombang, masih bergelombang. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Saya haluskan dulu ini. Oke, jadi ini sudah selesai saya buat yang bagian ininya ya, yang tertempel ini saya sudah buat dari paralon juga, PVC. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita tempelkan ke body kit secara seperti ini, dengan seperti ini, sama modelnya dengan yang sebelah kiri itu, yang sebelah kanan ya. Nah, untuk mengisi bagian yang kosong ini kita gunakan juga potongan dari PVC. Caranya itu kita buat seperti ini. Jadi sebentar kita akan lem dulu bagian bawah ini ya, kemudian terus sampai dia menutupi seluruh bagian sayapnya ini. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Oke, nah ini sudah ada yang melengket ya, sudah ada saja. Nah ini sudah melengket. Nah, sebentar kita amplas bagian ini untuk lebih memperhalus lagi bagian ini. Kita akan perhalus lagi sebentar, ini masih ada yang belum. Nah, untuk yang bagian lekukan yang di bagian ini, kentara mungkin ya, kelihatan ya. Oke, nah ini kita tinggal panasi sedikit, kemudian kita bengkokkan. Jika dia sudah lemah, tinggal kita bengkokkan. Oke, seperti ini. Baru kita lem lagi. Ingat ya, harus sabar dan usahakan sedikit demi sedikit lemnya ini supaya enggak dia lebih kuat. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, ini kawan-kawan semua, ini saya sudah, ini yang tadi ya, tinggal kita rapikan ini, kita amplas semua ini juga tinggal dirapikan. Setelah ini jadi, modelnya seperti ini ya, modelnya seperti ini ya. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, ini tinggal dirapikan ujungnya ini dengan yang bagian ini. Setelah jadi, nah, kita tinggal tempel seperti ini. Ini masih menggunakan lem lem semacam ini, atau yang hijau juga itu ya, ada juga yang hijau. Bisa kita pakai, terserah mana yang ada, karena kebetulan yang itu yang ada di warung sini, jadi akhirnya itu yang saya pakai. Oke, jadi ini tinggal kita tempel pakai lem Korea tadi itu ke sini. Untuk yang bagian bawahnya kita bisa pakai tulang seperti ini, bukan tulang ayam ya,
1 2 3, kemudian kita tambah baut skrup 3 juga sama seperti bagian ini. Oke, saya kira jelas ya. Nah, untuk stikernya silahkan berkreasi, bisa pakai cat atau apapun itu. Kalau saya pakai stiker sih, stiker warna abu-abu kayaknya ini ya. Ini yang tinggal sisa dipasang. Oke, saya kira itu tutorialnya. Untuk pasangnya nanti insyaallah saya akan berikan juga tutorialnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.